Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak tak kompak nih. Kurang kompak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita ta'zimi guru kita, orang tua kita, pembimbing kita, yaitu Al-Habib Ja'far Shadiq Al-Ghaith. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau, Allah beri kekuatan istiqamah, Allah beri kesabaran istiqamah, sehingga bisa menunjukkan kita dari kegelapan menuju terang benderang. Amin Allahumma amin. Wabil khusus sahibul farah, sahibul surur, sahibul hajah, termasuk sahibul bait, Ustaz Muhammad Miftahul Khair, Ustaz Muhammad Khairi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau, dan mudah-mudahan anak turun beliau dijadikan anak turun yang saleh salihah. Amin Allahumma amin. Yang saya muliakan Guru Abdul Ghani, yang saya muliakan Guru Yusran, Bapak Mustafa, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini saya muliakan pembekal Bapak Mukhlas. Mudah-mudahan kawin lagi kata Habib. Amin. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah kumpulkan kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Allah kumpulkan kita di sini, ini adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam ini sudah tidak ingat kepada Allah, yang malam ini bermaksiat kepada Allah, tapi Allah pilih kita untuk menghadiri majelis-majelis semacam ini untuk ingat kepada Allah. Ini adalah kenikmatan yang agung yang harus kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita mengadakan yaitu acara Isra dan Mi'raj sekaligus haul, yaitu Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, sekaligus sekaligus hari jadi yang ketiga Majelis Taklim Miftahul Khairi. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, setiap majelis taklim dibacakan Fatihah kepada beliau. Setiap majelis taklim, setiap acara Isra Mi'raj dihauli beliau. Ini beliau dapatkan bukan dengan tidur-tiduran. Ini beliau dapatkan bukan dengan santai-santaian. Ini beliau dapatkan karena perjuangannya, sehingga orang memperingati haulnya. Haul itu tidak kurang dari dua faedah, minimal dua faedah. Faedah yang pertama yaitu kita mendoakan sahibul haul.
Yang kedua, kita mendengarkan bagaimana sejarah-sejarahnya agar supaya kita bisa mencontoh itu sahibul haq. Guru Zaini adalah sesosok yang sangat memuliakan kepada para habaib, betul? Sesosok yang sangat mencintai kepada para habaib. Bahkan saya beberapa kali bertemu termasuk dengan teman-teman beliau. Ada guru Muaz, ya, ada guru siapa lagi, banyak teman-teman beliau. Mereka semua ini sesepuh, orang tua. Akan tetapi beliau menghormati yang lebih muda. Beliau juga cium tangan habaib yang lebih muda, gak pandang bulu. Karena apa? Karena ta'ziman lidamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan habaib karena di situ ada darah daging Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, majelis ini kita didampingi oleh Habib Ja'far Shadiq. Beliau darah daging Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai Khalil Bangkalan, beliau pernah di pondoknya dulu. Di pondoknya itu gak ada habaib. Gak ada habaib. Padahal tidak pernah di pondoknya Kiai Khalil di situ gak ada habaib, gak pernah. Sampai beliau mencari-cari habaib di kampungnya, nemu satu habib. Kemudian kata Kiai Khalil, Habib, ayo Habib ngajar di pondok. Kata Habib ini, Kiai saya ini orang bodoh, saya nggak bisa ngajar. Apa kata Kiai Khalil? Wahai Habib, walaupun engkau ngajar alif bakta, nggak apa-apa, yang penting engkau ngajar di pondok. Begitu memuliakannya Kiai Khalil kepada habaib. Kata Kiai Khalil, tidak akan turun bala tempat di situ ada habaib. Antum semua wajib bersyukur, antum dibimbing sama Habib Ja'far Shadiq. Beliau ini adalah darah daging Nabi, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba." Katakan hai Muhammad, katakan kepada umatmu bahwasanya Allah, Nabi Muhammad gak meminta balasan sedikit pun dalam dakwah ini. Yang diminta hanya satu, apa? Mawaddata, yaitu mencintai kepada kerabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih, wa ahibbuni lihubbillah, wa ahibbu ahla baiti lihubbi." Cintailah Allah karena yang memberi kita semua kenikmatan-kenikmatan kita itu Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Gak mungkin kita akan bisa ngitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita wajib untuk cinta kepada Allah. Yang kedua, wa ahibbuni lihubbillah. Cintailah aku, kata Nabi, sebagai bukti kalau engkau cinta kepada Allah. Orang ngaku cinta kepada Allah tapi nggak cinta sama Nabi, cintanya tertolak. Bagaimana orang mengatakan iman kepada Allah tidak beriman kepada Nabi? Iman kepada Allah, cinta kepada Allah, iman kepada Nabi, cinta kepada Nabi, ini satu paket yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Dalam hadis selanjutnya Nabi SAW melanjutkan, wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintailah keluargaku sebagai bukti cinta kepada aku. Sebagai contoh begini, misal Ustadz Muhammad meminta seorang perempuan, beliau bilang, aku mencintai perempuan tersebut, akan tetapi aku benci kepada keluarganya. Kira-kira diterima apa ditolak? Diterima apa ditolak? Mau sama istrinya, mau sama perempuannya, gak mau sama orang tuanya. Mau sama istrinya, tapi benci sama keluarganya, gak mungkin diterima. Begitulah orang yang mengaku cinta kepada Nabi, akan tetapi dia bughd atau benci kepada Nabi, cintanya akan tertolak kepada baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga cinta kepada ahlul bait Nabi, cinta kepada para habaib itu hal yang wajib yang Allah perintahkan, yang sudah dicontohkan oleh Guru Zaini. Kita nggak nemu, sampean semua cari mana ada kiai yang nggak cinta sama habaib. La yasil ila magamil wilayah illa bil mahabbah. Gak mungkin nyampe ke derajat wilayah kewalian melainkan melalui jalur cinta mahabbah kepada ahlul bait. Mustahil ngaku wali kalau gak cinta sama ahlul bait. Gak usah diikuti, gak usah dihadiri majelisnya kalau gak cinta sama ahlul bait. Karena cinta kepada ahlul bait adalah ajaran dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada seorang tabi'in yang mana beliau ingin berangkat haji. Zaman dulu kalau mau berangkat haji itu bawa bekal banyak karena perjalanan jauh. Kendaraannya unta atau kuda biasanya. Perjalanannya lama sehingga bawa bekal banyak. Suatu saat seorang tabi'in ini melihat ada seorang perempuan yang sedang bongkar-bongkar sampah. Dibongkar itu sampah sampai dilihat sama tabi'in ini, apa yang dicari sama wanita tersebut. Ternyata di dalam sampah tersebut ada bangkai kambing. Diambil itu bangkai kambing. Melihat hal demikian, seorang tabi'in menegurnya, "Wahai ibu, untuk apa ini bangkai kambing?" Kemudian dikatakan, "Ini bangkai mau aku makan." Kata seorang tabi'in ini, "Wahai ibu, tahukah engkau bangkai kambing ini haram dimakan karena tidak disembelih dengan sembelih syariat. Jadi haram engkau makan." Dijawab oleh wanita tersebut, "Naam, bagi kamu ini haram, tapi bagiku ini adalah halal." Kaget. Seorang tabi'in kaget, berarti ini bukan wanita biasa ini bisa menjawab seperti ini. Kemudian ditanya, "Bagaimana bisa halal wahai ibu?" "Nah," kata ibu tersebut, "aku di rumah mempunyai 4 anak yatim yang mana sudah 3 hari ini belum makan sama sekali." Kemudian ditanya, "Siapa engkau?" "Saya adalah Syarifah Fulana binti Fulan bin Fulan bin Fulan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ternyata ini adalah seorang syarifah yang mempunyai 4 anak yatim yang belum makan 3 hari. Dalam hati seorang tabi'in mendengarkan jawaban yang seperti itu, seorang tabi'in ini mengatakan, "Bagaimana nanti kalau aku ketika ziarah ke hadapan Nabi? Bagaimana apa yang aku katakan kepada Nabi? Aku enak bawa bekal banyak, tapi aku biarkan anak cucunya makan bangkai." Kemudian apa yang dilakukan oleh tabi'in ini? Dia berikan semua hartanya, semua bekalnya, bahkan kendaraannya yang dinaiki sekalipun diberikan semua. Kata Syarifah tersebut, "Gak usah, kamu mau haji berangkat aja." "Enggak, aku gak bakal bisa bertemu dengan Nabi, sedangkan aku membiarkan anak cucunya menderita seperti engkau ini." Kemudian pulanglah seorang tabi'in ini. Sampai di pertengahan jalan beliau kelelahan tidur di bawah pohon. Ketika di bawah pohon beliau tidur, dalam mimpinya beliau bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika bertemu dengan Nabi, Nabi mengatakan kepada orang tersebut, "Tabi'in, wahai tabi'in, alhamdulillah, aku berterima kasih kepada engkau karena engkau telah menyelamatkan cucuku. Dan tahukah engkau jangan khawatir. Mulai detik ini, mulai tahun ini, engkau dicatat oleh Allah sebagai orang yang haji. Bahkan," kata Nabi, "Allah kirimkan setiap tahunnya malaikat yang menyerupai wujudmu, menyerupai wajahmu untuk menghajikan kamu sampai hari kiamat." Allahumma sholli ala Muhammad. Bekal cuma sekali haji dikasihkan kepada syarifah yang kelaparan, yang membutuhkan, dihitung sama Allah, diganjar sama Allah, haji sampai hari kiamat.
Begitulah yang dilakukan oleh para kiai, para sesepuh-sesepuh kita terdahulu, mobil khususnya kepada sahibul haul yang sangat amat cinta kepada ahlul bait Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita semua di sini ada Habib Ja'far. Ini beruntung. Manfaatkan beliau baik-baik. Manfaatkan beliau agar supaya nanti kelak di akhirat, kalau ada apa-apa di akhirat, antum bisa panggil dengan Ja'far. Beb, saya ini dulu yang ikut antum, Beb. Saya mau disiksa di neraka, Beb. Tarik, Beb. Bilang gitu aja. Kalau nggak mau narik, tuntut aja Habib Ja'far ini di akhirat. Insya Allah kita semua masuk surganya Allah. Amin. Acara yang kedua yaitu acara Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah suatu hal atau suatu kejadian yang sangat luar biasa. Kejadian yang tidak akan pernah terulang sampai hari kiamat. Kejadian yang tidak pernah dilakukan oleh makhluk satupun melainkan hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Isra Mi'raj, Nabi dibelah dadanya, dicuci hatinya, dicuci oleh Allah supaya apa? Supaya bersih bertemu Allah. Andai kata itu tidak dicuci oleh Allah, apakah hati Nabi kotor? Kan itu sebagai wujud memuliakan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat tadi yang dibacakan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah memulai dengan kata-kata Subhana, Maha Suci. Alladzi, zat Allah yang asra, menjalankan. Maha Suci Allah yang menjalankan Nabi bi 'abdihi. Nabi di sini dikatakan dengan abad, dengan hambanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, pada malam hari, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Apabila kita melihat sesuatu yang mentakjubkan, kita dianjurkan untuk mengatakan subhanallah. Melihat sesuatu yang menakjubkan, kita dianjurkan untuk mengucapkan subhanallah. Ini yang mengatakan subhanallah, subhanalladzi asra, yaitu Allah sendiri. Bagaimana kejadian ini? Karena sangat agungnya kejadian ini. Kejadian Isra dan Mi'raj bukan kejadian yang mustahil, bukan kejadian yang gak masuk akal. Kejadian yang masuk akal. Kenapa? Karena tidak ada yang tidak masuk akal bagi Allah. Di sini Allah mengatakan asra, menjalankan. Jadi yang menjalankan di sini adalah Allah. Nabi Muhammad yang dijalankan oleh Allah. Sehingga kejadian ini bagaimana tidak masuk akal? Wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau ingin berkehendak sesuatu, kun fayakun, akan langsung terjadi. Nggak ada yang nggak masuk akal untuk Allah. Termasuk dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Waktunya sangat cepat. Bahkan dikatakan Nabi ketika itu duduk. Ketika kembali dari Isra dan Mi'raj, tempat duduk Nabi masih hangat. Saking singkatnya Isra dan Mi'raj. Akan tetapi kalau kita mau berpikir dengan akal sehat, saya dari Jawa ke Kalimantan. Kemudian ketika saya dari Jawa, subhanallah ada semut. Oleh semut. Bilis. Enggih. Bilis ki. Betul nih. Semut, misal ada semut di baju saya. Kemudian saya naik pesawat. Di pesawat saya duduk. Subhanallah, semut itu turun. Semut itu berjalan di dinding pesawat. Saya turun dari pesawat. Setelah saya turun
turun dari pesawat itu mau balik lagi ke Jawa. Ada orang naik, ngelihat orang naik, semut itu nempel lagi ke orang tersebut. Sampai orang tersebut turun di Jawa dan bertemu semut tersebut dengan teman-temannya. Semut itu menceritakan, saya tadi perjalanan dari Jawa menuju Kalimantan. Perjalanan cuma 2 jam, berangkat 1 jam, pulang 1 jam. Di dalam perjalanan itu saya bertemu dengan Habib. Dalam perjalanan itu saya melihat ada awan, saya terbang. Kemudian ketika mau turun saya melihat di situ ada lautan. Saya melihat di situ ada sawah-sawah dan saya melihat manusia itu kecil sekali. Kira-kira teman-teman semutnya itu percaya apa enggak? Enggak percaya. Kamu sudah gila, Pak. Semut perjalanan 1 kilo aja berapa lama butuhnya dia? Ini perjalanan dari Jawa ke Kalimantan cuma ditempuh 2 jam. Karena nggak masuk akal itu, karena semut akalnya nggak cukup untuk menerima itu. Akan tetapi bagi manusia, apakah cerita itu masuk akal? Bagi manusia itu masuk akal. Begitulah kejadian Isra dan Mi'raj. Akal kita nggak mampu perjalanan yang secepat itu, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mampu. Jelas ya? Jelas nggak? Bu, jelas Bu? Jelas. Alhamdulillah. Jadi perjalanan Isra Mi'raj, kalau kita mau berpikir dengan akal sehat, sebenarnya masuk akal. Nggak ada yang nggak masuk akal kalau Allah yang menjalankan. Nabi SAW berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Ketika mau bertemu dengan Allah, Nabi dihantarkan oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril memohon izin kepada Nabi, wahai Nabi, saya mengantarkan cukup sampai di sini, saya nggak bisa menuju bertemu dengan Allah. Kemudian Nabi mengatakan kepada malaikat Jibril, hal tara rabbak, apakah engkau nggak pernahkah engkau ini melihat Tuhanmu? Kemudian dikatakan oleh malaikat Jibril, inna baini wa bainahu sab'una hijaban min nurihi, sesungguhnya antara aku malaikat Jibril dan antara Allah itu ada 70 hijab dari cahayanya Allah, yang mana apabila hijab yang paling rendah itu dilihat oleh malaikat Jibril akan terbakar itu malaikat Jibril. Akan tetapi Nabi bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keistimewaan yang luar biasa, keistimewaan yang gak akan didapat oleh makhluk lain, walaupun malaikat sekalipun. Tidak akan ada yang bisa menandingi dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di dalam Sidratul Muntaha Nabi berbincang-bincang dengan Allah. Sampai di situ Nabi diperintahkan sholat 50 waktu, turun kembali lagi sampai terjadi tawar menawar, sampailah terjadi sholat 5 waktu. Coba kita bayangkan, kalau seandainya kita sholat ini 50 waktu, itu kurang lebih setiap berapa jam adzan? 50 waktu, bukan 50 rakaat, 50 waktu, setengah jam sekali. Bagaimana kita kerjanya? 50 waktu, mau kerja udah adzan, habis makan mau berangkat kerja udah keburu adzan. 5 waktu saja banyak yang meninggalkan sholat. Bagaimana dengan 50 waktu? Akan tetapi setelah itu kejadian selesai semua, Nabi diwajibkan oleh Allah yaitu dengan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Dikatakan as-sholatu imaduddin.
Sholat adalah tiang agama. Faman agamaha faqad agamat din. Siapa orang yang mendirikan sholat, maka orang tersebut benar-benar mendirikan agama Allah. Wa man tarakaha faqad hadamat din. Siapa orang yang meninggalkan sholat, orang tersebut benar-benar telah menghancurkan agama Allah. Kekuatan Islam bukan karena kekayaan. Orang dikatakan kuat Islamnya bukan karena uangnya yang banyak. Orang yang dikatakan kuat Islamnya bukan karena orang yang mempunyai senjata. Tapi orang yang dikatakan Islamnya kuat adalah yang sholatnya kuat, yang fondasinya kuat, yang tiangnya kuat. Coba bayangin, ini ada tiang-tiang. Andai saja tiang-tiang ini dihancurkan, apa yang akan terjadi? Roboh. Begitulah Islam. Begitulah sholat dalam Islam. Apabila sholatnya hancur, maka agamanya ikut hancur. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali nanti kelak di akhirat yang akan dihisab oleh Allah itu sholatnya. Antum mau sodakoh sehari 1 triliun sekalipun, kalau nggak sholat pasti diadab oleh Allah. Sehari ini bawa uang 1 triliun buat sodakoh, tapi nggak pernah sholat, pasti diadab oleh Allah. Ada rumah janda, ada anak yatim. Setiap hari dikasih, dia ngasih 1 janda 1 alpat, 1 janda 1 alpat. 1 anak yatim dikasih alpat, tapi nggak sholat, tetap akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat itu yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Sebelum di neraka, di kubur itu yang ditanyain juga tentang sholatnya. Orang kalau sudah terbiasa sholat, dia akan menjawab pertanyaan kubur itu dengan fasih bahasa Arabnya. Nggak perlu belajar bahasa Arab di dunia, nggak pintar bahasa Arabnya. Akan tetapi kalau orang tersebut tidak pernah meninggalkan sholat, dia akan menjawab dengan jawaban yang fasih. Akan tetapi walaupun di dunia bahasa Arabnya luar biasa, udah kayak orang Arab, bahasa Arabnya udah luar biasa. Lalu dikatakan orang Indonesia misalnya udah nggak percaya itu, saking fasihnya. Tapi nggak pernah sholat. Walaupun bahasa Arabnya hebat, kelak di akhirat di dalam kubur dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat. Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman bin Faqih, beliau itu dakwahnya ke pelosok-pelosok. Ada satu daerah ini semua orangnya tarikunus shalah. Mereka ini orang yang meninggalkan sholat. Satu daerah nggak ada yang mau sholat, Islam, tapi nggak ada yang mau sholat. Al-Habib Abdurrahman bin Abi Bakar bin Faqih, beliau dakwah ke daerah tersebut. Kemudian dilihat masjid, kok kosong ini masjid, nggak ada yang sholat. Kemudian kata Habib Abdurrahman bin Abu Bakar bin Faqih, beliau mengatakan, datangkan semua warga, ayo kita sholat. Ini ada masjid kok kosong. Kemudian kata RT-nya mungkin atau kepala desanya mungkin, dia bilang gini, Beb, percuma Beb ngajak orang sini. Orang sini itu nggak ada yang mau sholat. Tuh, kenapa nggak mau sholat? Ya udah, kalau orang sini nggak mau sholat, ente ikut anak ke masjid. Ente sebagai pemimpin, ente kasih contoh. Kata pemimpin daerah tersebut, RW atau kepala desanya mengatakan, maaf Beb, saya sudah lama nggak sholat juga Beb. Di satu daerah ini nggak ada yang sholat. Masya Allah, kata Habib Abdurrahman bin Faqih. Kenapa engkau tidak sholat? Beb, kita ini sibuk kerja. Kerja berapa jam, kata Habib Abdurrahman? Lama, ada 8 jam, bisa 10 jam. Sholat 5 menit engkau tinggalkan. Apakah
tidak bisa diberhentikan sebentar istirahat untuk sholat. Nggak bisa, Beb. Kita istirahat, Beb. Kita capek, Beb. Kalau tetap masih nggak mau sholat, kemudian dipaksa-paksa sama Habib Abdurrahman, tetap nggak mau, sampai pada akhirnya kepala desa ini mengatakan, Beb, manfaat sholat itu apa sih? Sampai mengatakan seperti itu. Kemudian dijawab sama Habib Abdurrahman Al-Faqih, orang yang nggak sholat nggak mungkin dibakar api, katanya. Maksudnya, Beb, iya, tidak akan terbakar api di dunia dan tidak akan terbakar pula api di akhirat. Wah, Habib, kalau begitu saya siap, Beb, mengumpulkan orang, nanti Habib kita bakar, katanya. Kita bakar hidup-hidup. Kalau Habib nggak terbakar, insya Allah kita semua mau sholat, Habib. Jadi Habibnya mau dibakar ini. Kemudian kata Habib Abdurrahman bin Nabi bakar Al-Faqih, baik, kalau begitu bikinkan kayu bakar yang banyak, seukuran rumah. Tumpuk itu kayu bakar. Kumpulkan orang satu kampung sini. Dikumpulkan orang satu kampung, dikumpulkan kayu bakar, diberi pembakar sampai dibakar itu kayu. Kata Habib Abdurrahman bin Nabi bakar Al-Faqih, beliau mengatakan, siapa yang mau melihat aku apabila aku tidak terbakar, semua harus sholat. Setuju, katanya. Setuju, katanya. Udah gak percaya ini. Mana ada orang dibakar gak terbakar. Setuju, katanya begitu. Akhirnya Habib Abdurrahman Al-Faqih ini masuk ke dalam kayu bakar tersebut. Dibakar di situ Habib Abdurrahman Al-Faqih. Kata Habib Abdurrahman Al-Faqih, jangan jemput aku kecuali apinya sudah mati. Kalau enggak, kalian akan terbakar kalau menjemput aku. Biar apinya mati sendiri, baru saya dijemput. Kemudian masuk ke dalam situ, Habib Abdurrahman Al-Faqih, kata beliau, Habib Abdurrahman Al-Faqih sholat di dalam api yang membara tersebut. Sholat di dalamnya, beliau tidak terbakar sedikit pun sampai apinya itu mati. Kemudian keluarlah Habib Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Faqih, tidak terbakar sedikit pun. Jangankan tubuhnya, kain yang dipakai tidak terbakar sedikit pun. Ini karomah, jangan ditiru. Nanti saya dituntut. Kata Habib Umar, orang sholat gak kebakar di dunia. Ngumpulin kayu langsung bakar diri di sini, ya jangan. Ini karomah karena beliau adalah seorang wali dan beliau diizini oleh Allah agar supaya orang-orang tersebut menyembah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi orang yang sholat gak mungkin dibakar, gak mungkin dia bakar api neraka. Kalau saya bilang gitu, saya gak berani bilang gak mungkin dibakar api dunia. Oleh karena itu, sholat itu sangat penting sekali. Sholat itu sangat penting sekali. Orang yang meninggalkan sholat itu anak kecil yang kita umurnya 10 tahun itu harus dididik untuk melaksanakan sholat. Kalau misal dia nggak sholat, dalam Islam dia apakan? Dipukul. Tapi pukulan mendidik. Pukulan mendidik itu bagaimana? Pukulannya nggak sakit, suaranya yang keras. Itu pukulan mendidik. Jangan malah dipukul muka, memukul wajah nggak boleh. Memukul yang sampai melukai nggak boleh. Memukul yang sampai membekas nggak boleh. Memukul, jadi pukulannya pelan aja, tapi suaranya yang tinggi. Nah, itu cara Islam mendidik. Mulai kecil saja diwajibkan sholat. Diwajibkan untuk dididik sholat. Sampai kalau nggak mampu berdiri, sholat dengan duduk. Nggak mampu duduk dengan miring. Nggak mampu miring terlentang. Nggak mampu terlentang dengan kedipan mata. Nggak mampu dengan kedipan mata dengan hati. Nggak mampu dengan hati, disolati. Ini sholat. Sampai mati pun tetap disolati. Jadi kewajiban sholat itu bukan kewajiban yang biasa. Ini kewajiban yang nomor 1 sudah dalam agama Islam. Nomor 1 adalah sholat. Oleh karena itu, ayo ibu-ibu yang
sering meninggalkan sholat, suaminya wajib mengingatkan ibunya, ayo ibu sholat. Ibu-ibu yang suaminya nggak sholat, bangunin, nggak apa-apa. Bapak-bapaknya kalau dibangunin jangan marah. Ibu-ibu juga begitu, kalau dibangunin jangan marah. Karena apa? Karena sholat itu hukumnya wajib. Dan apabila kita melihat ada seseorang sudah masuk waktu sholat, wajib kita ingatkan orang tersebut. Ini sudah masuk waktu sholat, ayo sholat. Kita ingatkan. Saking pentingnya sholat. Nah, mudah-mudahan kita semua yang di sini ditakdirkan oleh Allah tidak akan meninggalkan sholat. Amin Allahumma. Dan acara yang ketiga yaitu acara milad. Ya, milad Majelis Taklim Miftahul Khairi. Nah, kita doakan Majelis Miftahul Khairi ini mudah-mudahan menjadi majelis yang penuh berkah. Majelis Miftahul Khairi semua mendapatkan keberkahannya. Mudah-mudahan semua dijadikan anak-anak yang soleh salihah. Semua yang hadir di sini mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dihapuskan segala dosanya, tidak berdiri dari tempat ini melainkan kita sudah bersih. Amin Allahumma. Orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggalkan dunia Allah ampuni segala dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburannya kebunan surga, Allah beri di kuburnya kenikmatan-kenikmatan surga, Allah berikan di kuburannya bersama para anbiya, para syuhada, para sholihin. Amin amin ya rabbal. Mobil khusus kita doakan kepada guru-guru kita ini, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan jasmani dan rohaninya, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang saleh salehah, menjadikan penerus pejuang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ibu-ibunya sudah mulai ngantuk. Yang depan bilang gak ada, yang belakang udah protes. Ini kan banyak mas dulu kan sana kaki. Iya. Banyak. Oh saya kuning lu mas dulu kaki. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kak kleman kecempok bulan ya. Subhanallah, kelabin tuna seorang Ustaz Muhammad nih kak baca. Iya. Jadi baca meturun ya kan. Iya. Saya banjar agak ledok. Ini lah tak ngerti. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kelak akan dikumpulkan di akhirat bersama gerombolan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya Nabi yang kuntum yadkhuluna jannata bighairi hisab, sepertiga dari umat Nabi yang masuk ke dalam surganya Allah tanpa dihisab. Amin amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau ada Allah dijadikan tambahan ilmu yang berkah bagi manfaat bagi kita semua. Amin amin Allahumma amin. Memasuki acara yang terakhir, yang kelima, yaitu tahlilan yang akan dipimpin oleh Al-Habib Ja'far Shadiq Balghais. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Afdal dzikri qalan annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah
الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة.